Sudah, oke mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi mengenai pembelahan sel. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Katia Gloria Urip, Saya Citra Sawan Mangga. Saya Muhammad Raki Amputan. Saya Rina Syarifudin. saya Najwa Alkiran Putri. Materi yang akan kami bawakan ada 3. Yang pertama mengenai siklus sel, yang kedua meiosis dan mitosis, dan yang terakhir mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah menjadi 2 atau lebih sel anak. Pembelahan sel merupakan proses yang penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup karena berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu mitosis dan meiosis. Yang kedua, siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian proses yang dialami oleh sel untuk berkembang, membelah, dan membentuk 2 sel anak yang identik. Proses ini sangat penting dalam pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi sel. Siklus sel dibagi menjadi beberapa fase utama. Yang pertama, interfase. Fase ini adalah fase persiapan sebelum sel membelah, terdiri dari 3 fase. Fase G1 atau GAP1. Sel tumbuh, melakukan fungsi-fungsi normal, dan mempersiapkan diri untuk sintesis DNA. Yang kedua, fase S atau sintesis. DNA di dalam sel digandakan sehingga jumlah kromosom menjadi 2 kali lipat. Yang terakhir ada fase G2 atau GAP2. Sel melanjutkan pertumbuhannya dan mempersiapkan diri untuk pembelahan sel. Yang kedua, mitosis. Fase pembelahan inti sel untuk menghasilkan 2 sel anak yang identik. Mitosis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, profase. Kromosom mulai terkondensasi dan terlihat di bawah mikroskop, serta membran inti mulai menghilang. Yang kedua, metafase. Kromosom sejajar di tengah sel. Yang ketiga, anafase. Kromatid atau setengah kromosom ditarik menuju kutub sel yang berlawanan. Dan yang keempat, telofase. Kromosom mencapai kutub sel dan membran inti terbentuk kembali. Yang ketiga, sitokinesis. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma yang terjadi setelah mitosis, menghasilkan 2 sel anak yang terpisah. Siklus sel dikendalikan oleh berbagai protein pengatur seperti siklin dan kinase yang memastikan bahwa setiap fase terjadi dengan tepat. Regulasi yang tepat dari siklus sel penting untuk mencegah gangguan seperti kanker yang dapat terjadi jika kontrol siklus sel terganggu. Meiosis dan mitosis. Mitosis dan meiosis adalah 2 proses pembelahan sel yang penting dalam kehidupan organisme. Keduanya bertujuan untuk menghasilkan sel baru, tetapi mereka berbeda dalam hal tujuan, mekanisme, dan hasil akhirnya. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Proses ini terjadi pada sel somatik atau sel tubuh dan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan tubuh. Meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel germinal atau sel reproduksi untuk menghasilkan gamet atau sel telur dan sperma pada manusia. Meiosis mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya, dari diploid menjadi haploid, yang penting untuk mempertahankan jumlah kromosom yang konsisten pada generasi berikutnya saat fertilisasi. Perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, hasil. Mitosis menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk atau diploid. Sementara meiosis menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk atau haploid. Yang kedua, fungsi. Mitosis untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi seksual. Sedangkan meiosis untuk menghasilkan gamet dalam reproduksi seksual. Yang ketiga, jumlah pembelahan. Mitosis melibatkan 1 tahap pembelahan, sedangkan meiosis melibatkan 2 tahap pembelahan atau meiosis 1 dan 2. Tahap atau fase pembelahan sel mitosis.
Interfase, meskipun bagian dari mitosis itu sendiri, interfase adalah fase persiapan di mana sel melupakan replikasi DNA. Interfase terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, profase. Pada tahap ini, kromosom mulai memadat menjadi terlihat dan bentuknya mulai tampak jelas. Membran inti mulai menghilang dan sentrosom atau struktur yang terlibat dalam pembentukan spindle mulai bergerak ke sisi sel yang berlawanan. Yang kedua, metafase. Kromosom berada pada posisi sejajar di tengah sel atau pada bidang ekuator dan terhubung dengan benang spindle melalui sentromere. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara atau kromosom yang terpisah mulai ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang keempat, telofase. Membran inti mulai berbentuk kembali di sekitar 2 sel kromosom yang terpisah dan kromosom mulai memadat kembali menjadi kromatin. Proses pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis 1, nukleus membesar dan menyebabkan penyerapan air dari sitoplasma oleh inti sel meningkat sampai 3 kali lipat. Meiosis 1 terdiri dari tahapan atau fase-fase yang interfase 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan interkinesis atau tahap di antara meiosis 1. Meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak masing-masing dengan jumlah kromosom setengah dari sel induk. Profase 1, kromosom homolog atau kromosom sepasang saling berpasangan dan mengalami pertukaran gen atau rekombinasi. Metafase 1, kromosom homolog berjajar di tengah sel. Anafase 1, kromosom homolog ditarik ke kutub sel yang berbeda. Telofase 1, membran inti terbentuk dan 2 sel anak terbentuk. Proses pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 mirip dengan mitosis tetapi tidak terjadi replikasi DNA sebelumnya. Profase 2, kromosom terlihat dalam kedua sel anak. Metafase 2, kromosom berjajar di tengah sel. Anafase 2, kromatid saudara ditarik ke kutub sel yang berbeda. Telofase 2, membran inti terbentuk dan sel membelah menjadi 4 sel anak haploid. Spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada laki-laki yang terjadi di testis. Proses ini menghasilkan 4 sperma haploid atau N dari satu sel induk melalui pembelahan meiosis. Spermatogenesis dimulai setelah pubertas dan berlangsung terus-menerus. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan yang terjadi di ovarium. Proses ini menghasilkan satu ovum haploid atau N dari satu sel induk melalui pembelahan meiosis dengan 3 tubuh polar yang tidak berfungsi. Oogenesis dimulai sebelum kelahiran dan hanya melanjutkan saat siklus menstruasi. Perbedaan utama antara spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama, jumlah sel yang dihasilkan. Spermatogenesis menghasilkan 4 sperma fungsional dari 1 spermatosit primer. Sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum fungsional dari 1 oosit primer dengan 3 tubuh polar yang tidak berfungsi. Yang kedua, proses pembelahan. Spermatogenesis, pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel sperma. Sedangkan oogenesis, pembelahan meiosis menghasilkan 1 ovum dan 3 tubuh polar yang tidak berfungsi. Yang selanjutnya ada waktu terjadi. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setelah pubertas bisa bilang. Selanjutnya ada waktu terjadi atau spermatogenesis terjadi terus-menerus setelah pubertas. Oogenesis dimulai sebelum kelahiran, terhenti pada fase tertentu selama kehidupan dan hanya melanjutkan saat itu. Yang selanjutnya waktu terjadi. Spermatogenesis atau terjadi terus-menerus setelah pubertas. Oogenesis dimulai sebelum kelahiran, terhenti pada fase tertentu selama kehidupan dan hanya melanjutkan saat siklus menstruasi. Kualitas dan kuantitas gamet. Spermatogenesis menyediakan banyak sperma yang relatif kecil dan bergerak aktif. Oogenesis menyediakan 1 ovum besar yang mengandung cadangan nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan awal embrio. Tahapan spermatogenesis.
Spermatogonium, sel induk sperma yang bersifat diploid atau 2N dan membela secara mitosis untuk memperbanyak jumlah spermatogonium. Spermatosit primer, beberapa spermatogonium tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit primer yang juga diploid atau 2N. Meiosis 1, spermatosit sekunder. Spermatosit primer mengalami meiosis 1, membelah menjadi 2 spermatosit sekunder yang haploid atau N. Meiosis 2, spermatid. Spermatosit sekunder menjalani meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid yang haploid atau N. Spermatid menjadi sperma atau spermatogenesis. Spermatid mengalami diferensiasi untuk membentuk sperma yang matang atau spermatozoa dengan kepala, leher, dan ekor. Tahapan oogenesis. Oogonium, sel induk telur atau diploid 2N yang berkembang menjadi oosit primer sebelum kelahiran. Oosit primer, oogonium berkembang menjadi oosit primer atau diploid 2N dan memulai meiosis, tetapi terhenti pada fase profase 1. Meiosis 1, oosit sekunder dan bodipolar. Pada pubertas setiap bulan, satu oosit primer melanjutkan meiosis 1 dan membelah menjadi oosit sekunder atau haploid N dan tubuh polar utama. Meiosis 2, ovum dan bodipolar. Oosit sekunder melanjutkan meiosis 2 hanya jika terjadi pembuahan, menghasilkan satu ovum atau haploid N dan tubuh polar kedua. Jika tidak ada pembuahan, oosit sekunder tidak melanjutkan meiosis 2. Ovulasi atau ovum matang siap untuk dibuahi dan dilepaskan dari ovarium atau proses ovulasi. Sekian presentasi kami. Terima kasih.